Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya buat yang belum kenal aku, kenalin aku Adnan Madani Saputra. Lo halo Jeh. Kebalik. Lo halo Jeh. Kenalin aku Adnan, seorang logo dan brand designer. Oke. Welcome buat teman-teman yang udah join. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Raisa selalu join di setiap aku live. Pada malam hari ini bakal spesial banget karena aku bakal bocorin gak tuh? Bakal bocorin seluruh prosesku dalam mendesain sebuah logo seperti itu. Thank you buat teman-teman juga yang udah merapat, dan aku hari ini live stream di 3 platform seperti biasa, di IG, di TT, dan di YT, dengan nama channelnya Adnan MP semua. Buat yang udah join jangan lupa di like biar teman-teman yang lainnya makin banyak yang merapat di sini. Jangan lupa di share juga, dan kalau ada yang mau didiskusikan feel free buat disampaikan aja di komen. Buat yang belum follow jangan lupa follow, dan bisa support juga di bawah ini, atau buat yang di IG dan di TT, yang di YT bisa support di link di samping. Itu nanti nama teman-teman bisa muncul di bawah ini, dan bisa juga nge-gift kayak gitu. Jangan lupa ngopi. Kebetulan hari ini aku tadi nggak sempat bikin kopi, jadinya ya wis langsung aja beli, nggak di endorse. Thank you buat like-nya. Nah, jadi untuk pembahasan konten utama pada malam hari ini itu aku bakal ngasih tahu ke teman-teman gimana sih caraku dalam mendesain sebuah logo. Itu dari awal sampai akhir, sampai jadi kayak gitu. Nah, untuk studi kasusnya itu dari proyekku yang gak kerasa ternyata itu udah dari 2024, yaitu Dewaji Coffee kayak gitu. Jadi aku bakal share ke teman-teman semua. Insya Allah ilmunya bisa bermanfaat, dan shout out juga buat owner dari Dewaji. Terima kasih Pak Andika Haji udah berkenan untuk di-share seputar data yang udah kita kerjain. Walaupun gak semua yang bakal di-share, nanti kayak yang riskan aku percepat aja kayak gitu. Itu untuk live streaming ini juga bisa diakses di IG, di TT, dan di YT. Nanti full recapnya bisa teman-teman lihat di YT untuk kali ini live ke-12 seperti itu. Nah, untuk memulai live stream hari ini dan pembahasan hari ini itu aku ngasih disclaimer dulu sih. Jadi ketika aku mendesain sebuah logo itu semuanya fase by fase. Jadi nggak tiba-tiba jadi langsung dikasih brief, Mas aku butuh desain ini, terus minta tolong mau bikin logo, ujuk-ujuk langsung nge-sketch dan bikin vektor logonya, enggak. Tapi semuanya berawal dari nyari data, kemudian research juga di beberapa aset yang tersedia. Nanti bakal aku spill apa aja. Kemudian setelah di fase pertama dapat nyari data, kemudian nanti selanjutnya mulailah cari-cari ide, cari-cari konsep, dan itu pun masih belum sketching ya.
itu masih nanti outputnya berupa mood board, ngasih tahu juga nanti output warnanya seperti apa, lalu fontnya seperti apa, kemudian, style desainnya nanti seperti apa. Nah, itu output dari fase pertama. Nah, untuk fase kedua itu nanti mulailah, explore logonya, dengan beberapa kata kunci yang udah disepakati bersama antara desainer dan, kliennya, seperti itu. Lalu di fase 3 ada penyempurnaan nantinya, dan di fase keempat yang terakhir, kalau memang full branding, itu nanti bakal ada, brand identity guideline-nya, kayak gitu. Itu untuk disclaimer awal. Jadi buat teman-teman yang mau menyimak sampai akhir, bisa sambil, kerja boleh, atau sambil nyemil boleh juga. Oke, jadi kita mulai dari awal. Nah, lumayan berat ini, malam-malam jam 8 disuruh belajar. Nggak apa-apa, ini bagian dari, sharingku juga. Next logo Amsir Mas, waduh itu, aku belum tanya waktu itu ke Pak Sifaraja apakah boleh di-share, datanya. Yang kebetulan balas dulu itu, Pak Andika Aji ini selaku pemilik dari Dewaji Kopi, seperti itu. Aman, mungkin bisa di next, breakdown, Mas Jati di IG. Itu, kita mulai dari, fase pertama, belum fase pertama sih, masih pra ini, hitungannya masih pra, yaitu, creative brief. Creative brief, fungsinya buat apa? Intinya ketika awal aku mulai mendesain, itu kalau udah deal, aku bakal kirimkan Google Form, isinya, yang ada di sini. Kebetulan ini sebenarnya file lama, jadi creative brief-nya tuh belum selengkap yang sekarang, tapi secara keseluruhan itu sama. Isinya apa aja, dimulai dari, nama brandnya tuh apa, yaitu untuk studi kasus hari ini itu Dewaji Coffee. Itu ada di Bandung. Buat yang teman-teman di Bandung, udah ada yang pernah mampir? Yang udah pernah bisa komen di bawah. Itu, kemudian, untuk ada tagline-nya juga, yaitu learn dan enjoy. Nah, itu kenapa kok bisa learn dan enjoy? Karena ternyata, setelah dari klien isi itu menjelaskan seputar produk, layanan, dan jasa, itu nggak cuma satu coffee shop aja. Aku kira awalnya cuma, coffee shop aja, ternyata ada retail menjual, ya udah, coffee shop-nya itu, kemudian ada kelas kopi juga ternyata, jadi ngajarin, edukasi seputar perkopian, lalu ada roastery kopinya, dan ada konsultan kopi. Itu untuk awal seputar brandingnya. Dan kebetulan ada yang tanya juga di TT dari Mas Vin, Bang kalau menentukan style logo harus gimana? Nah, ini habis ini, dipantengin aja Mas Vin, bakal aku tentuin di sini, nanti ada outputnya di fase pertama. Tiap malam nge-live Bang, dari Kak Firman, insya Allah kalau bisa nge-live terus. Jangan lupa di, follow juga, nanti bakal aku share infonya ketika, nge-live-nya kapan, kayak gitu. Itu. Nah, kita kembali ke creative brief-nya. Setelah penjelasan branding, nama branding, kemudian, kita tahu usaha dari klien itu apa. Kemudian itu ada, kadang ada yang kelupaan, yaitu, kayak nggak tanya ke klien makna dari nama usahanya itu apa. Padahal dari makna nama itu biasanya jadi, kata kunci nantinya buat,
konsep dalam mendesain logonya. Dari Mas Firman, Behance apa Bang? Sama seperti nama akunku ini, Adnan MP, bisa di-share aja atau tinggal di profilku aja, nanti bisa mampir. Itu. Nah, kebetulan untuk yang studi kasus kali ini itu dari Dewaji Kavi. Ternyata Dewaji itu bermakna dari bahasa Sanskerta, yaitu raja yang bijak. Nah, dari situ kemudian ada penjelasannya, yaitu membeli dan menjual sama-sama sebagai seorang raja. Nah, jadi yang dianggap raja itu bukan cuma sekedar pembelinya aja, nah, penjual juga ya raja. Dan itu memenuhi kebutuhan dengan baik, solusi dan kualitas untuk pembeli, pendapatan, reputasi, dan untuk menjual, seperti itu. Kemudian ya dijelasin juga ada visi misi, tujuan, dan nilai-nilainya. Nah, ini bisa di follow teman-teman yang daerah Bandung. Nah, ini rekomen sekali, wajib mampir di Dewaji Cafe Lab kayak gitu. Nah, kemudian dikasih tahu juga target pasarnya, target marketnya itu untuk siapa. Dijelasin juga ini ada kompetitornya siapa aja, kemudian nilai yang menjadi pembeda dari brand dan kompetitor. Kemudian positioningnya itu dari brandnya ini kenal sebagai apa. Nah, menariknya kalau dari Dewaji Cafe ini, itu dia penyedia produk layanan spesialisasi di kopi, karena lengkap banget, nggak cuma coffee shop aja, ada retail menjual kopinya, ada roasterinya, ada konsultan, ada kelas kopinya, lengkap banget, semuanya ada di Dewaji Cafe. Nah, itu kemudian aku mulai di seputar desainnya. Dari aku itu selalu mencantumkan kira-kira ada request tertentu nggak dari owner untuk bentuk logonya. Yang ternyata untuk dari Dewajinya sendiri sebenarnya udah ada logonya dan udah berjalan beberapa tahun, udah lama. Dan itu memang logo lamanya berbentuk huruf D. Nah, makanya biar nggak terlalu jauh juga perubahannya, jadi tetap harus ada unsur huruf D-nya, biar tahu kalau D-nya itu ya Dewaji kayak gitu. Kemudian yang bisa melambangkan nilai-nilai dari Dewaji tadi yang sesuai dengan visi misinya dan sebagainya. Kemudian dikasih tahu juga kira-kira nanti rencana mau diterapin di mana aja. Kemudian ada request warna itu bisa dicantumin juga dari klien, itu masukkan merah, biru, kuning, semuanya itu nanti bakal aku jelasin di fase pertama. Sebelum lanjut, ada yang tanya dari Mas Vindi TT, saya entah kenapa enak banget sama logo-logo berkopian berbentuk biji kopi, terus konsepnya. Nah, ini sebenarnya sama, ada biji kopinya juga, Mas. Tapi konsepnya itu yang paling aku seneng banget sih, dan udah dijelasin juga, udah pernah aku bikin konten sih sebenarnya. Nah, nanti bakal aku share kenapa kok bentuk biji kopinya ini berbeda daripada yang lainnya itu. Kemudian dijelasin juga kira-kira dari klien itu udah ada gambaran belum, kira-kira logonya itu mau diarahkan yang seperti apa. Nah, itu ternyata maunya berbentuk yang abstrak, dan itu juga udah sebelum memilih itu ada sharing juga sama aku. Kenapa kok abstrak? Karena memang jasa atau produknya itu banyak, jadi nggak cuma kopi aja. Ada sesuai yang aku sebutin tadi, ada coffee shopnya, ada retail jual biji kopinya, kemudian ada kelas kopinya, ada konsultan. Karena kalau semua mau digambarin gimana, kan susah. Nah, itu makanya yang diambil yaitu bentuk abstrak kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau secara look itu nggak abstrak-abstrak sekali sih.
tetap ada makna di baliknya. Ini ada nah ini yang paling penting juga, mencantumkan referensi ke dalam logonya, seperti itu. Kemudian nah ini bagaimana tampilan yang diinginkan, sembari memasukkan contohnya, kira-kira ada apa aja. Dari ini maskulin, kemudian ada ceria. Nah itu yang ingin ditampilkan ke dalam logo dari Dewaji itu sendiri. Kemudian udah, itu untuk yang sebelum fase pertama. Jadi dengan mengisi creative brief, kita dapat data-data kan, udah dapat data-data. Dan buat teman-teman yang mau dapetin mana dah, bentar. Buat dapetin creative briefnya itu bisa tinggal ke Adnan MP aja, nanti ada creative brief by Adnan MP itu. Nah di situ nanti seikhlasnya teman-teman mau ngasih berapapun, nanti bakal dapat seluruh pertanyaannya tadi. Dan aku kasih tutorial juga cara bikinnya kayak gimana. Jadi silakan bisa disikat aja seperti itu. Itu untuk yang creative brief. Nah ini ada yang tanya juga dari Mas Win, bener gak semakin simple logo semakin Nah iya bener itu, karena makin simple banyak banget aspek yang harus dimasukkan. Walaupun ada walaupunnya, sebenarnya nggak semua kayak konsep itu harus dimasukkan ke logo, karena ada banyak yang harus dimasukkan. Dari Mas Jatiwa, siap Mas, terima kasih, siap, monggo bisa di gas saja untuk creative briefnya. Itu sebelum aku lanjut, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya-tanyain dulu, karena ini masih ada banyak PDF-nya yang belum kebuka. Kalau ada yang mau ditanyain sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, aman aja. Dan gak melulu seputar pembahasan hari ini, bisa tanya yang lainnya juga tidak masalah, aman aja. Itu oke, sebentar sambil aku cek kembali. Oh aman. Aman. Nah, mumpung masih belum ada yang tanya lagi, sambil aku lanjut. Setelah kita mendapatkan data tadi, bisa ditambahin dengan nyari data-data yang ada. Contohnya bisa cari di IG-nya, atau bisa cari kayak di komen-komennya, di postingannya. Kira-kira adakah feedback dari customer, mungkin kayak udah suka banget sama apanya. Nah itu bisa jadi bahan juga selain dari hasil creative brief tadi, seperti itu. Nah oke, jadi kita lanjut ke fase pertama. Nah fase pertama itu isinya apa aja, sebenarnya tinggal nge-callback dari sebelumnya. Nah ini sebelum aku lanjutin, ada yang tanya dari Mas Ginanjar di IG, Mas, tips ngatasi burnout blog, kadang suka kesel sendiri soalnya tiba-tiba pikiran itu pasti masalahnya seluruh desainer sih. Tapi nggak masalah, itu ya tetap manusiawi. Salah satu caranya ya udah ditaruh bullpennya, mouse-nya, ngelakuin yang happy dan bikin fresh dulu aja. Kalau aku biasanya bikin kopi, kalau nggak jalan-jalan, nonton film, kemudian kalau nggak ya scroll, itu aja sih. Tapi tetap
perlu diingat, kita juga sebagai desainer ada etika sebagai desainer juga, tetap harus profesional. Kalau udah deadline-nya mepet, ya nggak harus mepet sih, walaupun masih panjang ya jangan terlalu dipanjang-panjangin juga gitu loh. Jadi tetap, eee, sesuai timeline, dimaksimalin juga, itu sih. Itu dari Mas Ginanjar, semoga membantu biar nggak art block lagi. Sepertinya tinggal diskusi aja sih, harus ada teman diskusinya Mas. Kalau belum ada tim ya minimal ke sesama desainer saling sambat gitu, nggak masalah sebenarnya. Dan bisa juga sharing di grup Telegram yang aku punya di Loha Logo. Nah itu nanti bisa saling sharing, kayak tadi ada yang nge-share juga buat kliennya, ternyata logonya kayak masih kurang. Nah itu aku pasti bakal kasih masukan juga ke sana, kayak gitu. Kalau ada Ayang pasti waduh. Kalau udah Ayang susah juga ini. Oke, itu semoga membantu ya Mas Ginanjar. Kita kembali ke pembahasan. Nah untuk di fase pertama itu intinya cuma merecall apa yang udah didapatkan dari datanya tadi, dan mengingatkan kembali bahwa objektif dari perancangan ini, kalau ini kebetulan projectnya full branding, outputnya nggak cuma logo aja, dari aset brandingnya kayak font, warna, fotografi dan sebagainya itu udah lengkap beserta guideline-nya kayak gitu. Nah itu kemudian biar menyamakan persepsi, thank you, siap, thank you juga Mas Ginanjar. Semoga lebih semangat lagi dan gak art block lagi. Nah jadi ke Dewaji Coffee, aku ada ngasih penjelasan tambahan juga biar menyamakan persepsi antara aku dan si klien kayak gitu. Karena dengan saling sharing kayak gini bisa nyambung lah, dan harapannya outputnya itu bisa seirama nanti. Nah kemudian dari penjelasan Dewaji Coffee-nya, kemudian ada jelasin seputar positioningnya, sama seperti dari data yang udah didapatkan, diferensiasinya, visi misi. Nah di sini lebih dikerucutkan ke referensi visualnya, ini yang bagian dari klien ngasih logo yang dia suka. Nah itu ternyata dia suka kayak logonya Anomaly Coffee, Tanah Merah, Expat, dan First Crack. Dan semuanya ini aku breakdown. Aku cari kelebihannya apa, kelemahannya apa, semuanya aku cari tahu. Kemudian nyari tahu juga dari sisi kompetitornya. Nah kompetitornya itu yang pasti nggak jauh dari ciri khasnya dari Dewaji, karena kan dia nggak cuma coffee shop aja tuh, ada kelasnya, ada coffee shopnya. Jadi kurang lebih 3 kompetitor ini sama. Nah kita cari tahu juga kira-kira dari bentuk logonya, kemudian dari visual, dari profile bisnisnya, IG-nya dan sebagainya tuh dipelajari semua. Nah setelah dapat, disimpulkanlah kira-kira yang paling cocok nanti itu arahnya seperti apa. Nah ini dari Mas Vin, nah kan bentuk biji kopi lagi Mas. Nah itu kira-kira nanti kayak biar bisa berbeda itu diapain. Nah itu sih emang jadi PR-nya seorang desainer. Walaupun sebenarnya nggak melulu coffee shop harus ada biji kopinya, padahal kan banyak yang bisa di-explore. Nah kemudian dari data yang udah didapat tadi, dikerucutin lah ke konsep dan tema besar. Dari konsepnya, nah ini yang paling penting. Tahap yang paling penting ketika
sudah mendapatkan data-data dari Creative Brief, mulailah kita di tahap brainstorming atau mencari kata kunci kira-kira mana yang bisa menggambarkan atau memvisualkan yang dari penjelasan yang panjang dan susah divisualkan. Nah, itu di bagian ini kita cari kira-kira apa yang bisa menggambarkan dari si brand itu sendiri. Cari atau cara bikin brainstorming seperti ini seperti apa, nggak ada batasan. Sebanyak mungkin, seliar mungkin cari kira-kira potensial apa yang bisa dicari, entah itu dari bisnisnya atau di luar bisnisnya yang bisa menunjang lah kayak gitu. Ini aku cari tahu sampai makna dari Dewaji itu sendiri tadi, raja, dan raja biasanya erat dengan mahkota. Kemudian ini kayak kelasnya, brewing, roastery, dan dikerucutin lagi sampai ke bentuk roastery-nya, single origin, Indonesia banyak akan budaya, suku, sampai ke sana gitu loh. Tapi apakah salah? Ya nggak masalah. Tinggal nanti dikerucutin aja kira-kira dari sekian banyak kata kunci mana yang paling benar-benar menggambarkan dari brand Dewaji ini. Ternyata setelah diskusi dengan tim itu, yang dengan tim dan klien juga, yang paling menggambarkan yaitu mahkota raja, ekstraksi atau dripper, inisial D dan Indonesia. Seperti itu. Nah, semuanya dijabarkan lagi kira-kira nanti visualisasinya seperti apa. Nah, dari situ pun apa ya? Yang intinya semua data ini yang bakal dijadikan pedoman untuk di tahap selanjutnya, yaitu mendesain atau explore bentuk logonya seperti itu. Itu untuk yang mencari kata kunci. Nah, menariknya dari konsep visual ini, kenapa kok ada dripper atau ekstraksi? Itu yang paling penting karena aku menganalogikan itu seperti ketika bikin kopi itu kayak semuanya bercampur dari beansnya itu yang dimaksud bercampur kan ada yang tipe kopi yang blend, jadi campuran dari beberapa kopi, belum varietasnya dan sebagainya. Nah, itu sama halnya seperti Dewaji ini. Nah, itu dari retail kopinya, kelas kopi, roastery kopi, konsultan kopi. Nah, itu ekstraksinya menghasilkan sebuah persembahan untuk raja yang paling terbaik. Nah, rajanya yaitu baik itu untuk penjual maupun pembelinya. Kayak berat sekali ya pembahasan hari ini. Semoga tidak ngebul. Semoga tidak ngebul. Nah, oke. Itu untuk konsep visualnya. Nah, lalu dari konsep yang sudah ada sebenarnya itu pun gak langsung ke pengembangan logonya, tapi untuk menyamakan persepsi lagi, menguatkan, dan klien itu kan bukan di ranah desain ya, jadi visualnya memang perlu kita push lagi dengan ngasih gambaran kira-kira kayak dimulai dari warnanya nanti mau diarahkan seperti apa, kasih contoh, kemudian apakah masih mau tetap seperti yang branding saat ini atau mau lebih berani lagi seperti itu. Kemudian kasih tahu juga kan ada banyak tuh style design, boro-boro style design, style logo, style design pun lebih banyak lagi kayak gitu kan. Nah, itu dikerucut lagi kira-kira yang paling cocok sama dari data yang udah didapat kayak gitu.
Nah, ini di sini aku kasih beberapa opsi kayak rustic, modern minimalis, permainan tipografi, pattern. Nah, itu untuk yang hasil output dari fase pertama. Jadi selain penjelasan seputar konsep tadi, outputnya berupa kumpulan mood board agar di fase kedua mulai mengerjain logonya. Nah, itu nggak bakal melebar kemana-mana seperti itu. Dan yang pasti bakal minim revisi. Nah, itu semoga bisa membantu teman-teman ketika mendesain sebuah logo. Nah, itu untuk output dari fase ke 1. Ini masih fase 1. Ini masih panjang. Ini masih ada fase 2, masih belum ada nanti di fase 3 dengan pengembangannya dan di guideline-nya. Jadi buat teman-teman yang mau sharing-sharing juga, entah terkait kalau ada kendala atau pengen bahas seputar di luar dari pembahasan hari ini, aman aja, bisa disampaikan. Dan thank you buat teman-teman yang masih join di live hari ini. Jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman sesama desainer maupun yang business owner. Bisa banget, nanti tinggal DM aja. Dan buat yang mau support bisa di bawah ini, tinggal scan QR langsung. Nah, itu. Dan yang belum follow bisa follow dulu. Itu ya. Nah, lalu sambil kita lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase kedua. Nah, di mana di fase kedua ini dari klien itu udah memilih konsep, udah memilih mood board, kira-kira mana yang akan dijadikan panduan dalam mendesain logonya kayak gitu. Nah, ini tahap yang paling disuka dari desainer, yaitu eksplorasi logonya. Nah, ternyata sesuai dengan apa yang kami riset, kayak huruf D, mahkota, dan ekstraksi drip itu dari klien udah seneng banget dengan konsep ini. Nah, dari situ mulailah dibikin logonya. Oh ya, untuk moodboardnya juga udah dipilih dari bentuk dari style desain yang modern minimalis dan bermain pattern. Nah, bermain pattern kayak gimana? Itu nanti ada hubungan. Nggak melulu semuanya itu dimasukkan ke dalam logo, karena ini kan cakupannya full branding. Jadi bisa diterapin ke mana aja nantinya. Nah, mulailah di sketsa logonya. Ini banyak banget. Total ada dari halaman 4 sampai 16. Gokil, berapa banyak? Dan sesuai dengan kata kunci tadi, yaitu huruf D, mahkota, dan ekstraksi drip. Nah, semuanya dicoba. Untuk mahkota binokasi ini aku agak lupa. Kayaknya ini mahkotanya dari raja di daerah Bandung gitu kalau nggak salah ya, lupa aku. Karena udah lama banget, dari 2024 kayak gitu. Nah, kemudian ini dari sketsanya yang dibikin ada banyak sekali. Nah, kemudian padahal kata kuncinya tetap sama, tapi eksplorasinya makin banyak lagi kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan bentuk yang lain, tidak menutup kemungkinan bentuk lainnya yang dominan mana. Yang penting nggak jauh dari 3 kata kunci ini kayak itu, karena itu udah disepakatin bersama dengan kliennya. Nah, ini ada tambahan, kan tadi
selain bentuk dripper juga bentuk ekstraksi dari kopi. Biasanya kan tetesan tetes by tetes kayak gitu. Nah itu ini bikin dari tetesan kopinya seperti itu. Nah ini juga terinspirasi dari mahkota raja, dan ini kalau bentuknya seputar wordmark. Nah yang bikin, nah ini aku kasih opsi juga untuk pilihan typeface-nya. Nah dari sekian banyak ini, biar klien nggak bingung, dan ini juga salah satu tips buat teman-teman, jadi sekian banyak sketsa itu tetap harus dikasih yang paling menonjol gitu loh, mana yang paling potensial untuk dan yang paling cocok dijadikan sebuah logo untuk brandnya. Nah dikelompokin lagi yang paling pas. Nah dari sekian banyak yang diambil cuma 5, dan masing-masing diberikan preview ketika diterapin ke medianya seperti itu. Udah termasuk sama typeface-nya itu. Nah ini ada totalnya ada 5. Nah totalnya ada 5. Nah ini untuk yang fase kedua. Mungkin dari teman-teman yang masih join ada yang mau ditanyakan, sangat dipersilakan, nyantai aja. Jadi biar nggak melulu seputar pembahasan hari ini. Pernah dapat apa itu Mas Vin? Ini ngetiknya belum kelar nih, ke enter dulu nih. Project logo maskot kah Mas? Kalau maskot ada, bisa tinggal cek aja di Behance-ku. Udah ngerjain beberapa dan ada banyak lagi yang belum selesai dibikin portofolionya. Nah dari situ ya sih mager aja sih. Biasalah mager bikin portonya. Baru kemarin bikin yang La Madre. Bisa cek aja di Behance. Di IG ada yang tanya dari Mas Ginanjar, Mas kalau sketch atau thumbnail awal, bentar. Thumbnail awal logo di kertas kan biasa banyak banget tuh. Nah indikator untuk menyeleksi logo itu menjadi opsi logo yang paling oke. Biasanya kan kayak udah kelihatan gitu harusnya Mas Ginanjar. Kayak kira-kira dari sekian banyak ini, caranya bisa dikelompokkan. Salah satu caranya dengan dikelompokkan dulu kayak gini. Jadi kalau ini kan bentuk awalnya dari huruf D, ya udah dikelompokin semua yang D. Nah kemudian ini D sama dripper dikelompokin lagi. Kemudian nah ini paling banyak dari bentuk dripper dan mahkota rajanya dikelompokin. Kemudian ini dikelompokin yang tetes ekstraksi kopinya. Nah ini juga ada yang lain. Nah dengan dikelompokin ya udah nanti tinggal dipilih satu terbaiknya yang paling oke lah, yang paling bisa menggambarkan dari konsep yang udah disetujui bersama itu Mas Ginanjar. Semoga bisa membantu. Biasanya tiap desainer punya jagoannya masing-masing sih. Jadi walaupun udah dikasih 5 opsi gini, ada jagoannya lagi kayak gitu. Itu semoga bisa membantu Mas Ginanjar. Nah kemudian kita lanjut ke fase ini sebelum ke fase ketiga sebenarnya. Nah ini buat Mas Vin tadi, Mas Vin masih ada enggak ya? Nah ini salah satu brand yang aku bikin juga
ada toko donat Donke. Halo halo. Ini salah satu project yang aku bikin juga di Probolinggo, itu berbentuk, usaha donat kayak gitu. Output logonya berbentuk maskot. Nah itu yang, tadi tanya kalau ada project logo yang maskot apa enggak. Emang belum semua aku, bikin portonya. Thank you juga Mas Ginanjar masih stay di live hari ini. Jadi kita sambil callback yang udah kita bahas barusan. Tadi sebelum memulai sebuah project design itu aku selalu bikin creative briefnya dulu dengan beberapa pertanyaan seputar bisnis dan desainnya seperti apa. Kemudian dari data-data tersebut dibikinlah output berupa konsep dari untuk desain, konsep untuk brand identity-nya nanti seperti apa, lalu sekaligus ngasih gambaran seperti mood board, kayak warna, logo, atau style desainnya itu nanti seperti apa. Nah dari situ setelah dipilih barulah mulai sketsa logonya seperti itu. Itu untuk yang di fase kedua. Kemudian di fase selanjutnya ini dari klien udah memilih 1 dari 5 logo yang udah direkomendasikan, tapi masih ada tahap kayak penyesuaian lah. Hitungannya ini masuk di fase ketiga juga, tapi dari bentuk logonya. Nah ini yang terpilih, tapi dari klien kayak bisa nggak sih masukin kayak unsur kayak unsur api kayak gitu. Walaupun sebenarnya dari sini kan udah bentuk kayak api juga, kemudian udah bentuk biji kopi. Nah ini Mas Vin tadi masih ada nggak? Nah ini bentuk biji kopinya di sini Mas, tapi kan dia kayak tersirat dan ada bentuk huruf D-nya. Di sini ada huruf D besar dan ada huruf D kecil juga. Sambil aku sebelum lanjut, ada yang tanya dari Kak Jati Lazuardi di IG. Kalau semisal dari beberapa opsi terpilih tapi klien kurang tertarik dengan opsi itu bagaimana Mas? Atau meyakinkan lagi atau buat opsi lagi? Nah kalau yang ini kan Dewaji kasusnya dia udah cocok. Gimana kalau nggak cocok? Sama sebenarnya, dari klien tinggal milih kira-kira mana yang paling mendekati dan apa yang harus diperbaiki. Nah itu bisa sampaikan ke kliennya. Dari contohnya udah milih ini, kira-kira nggak sukanya di bagian apanya. Nah sama kayak yang tahap di pengembangan selanjutnya, dari klien ternyata pengen ada gambaran api, atau enggak coba dong bentuknya nanti dibenerin ininya atau yang lain. Ya udah kita tinggal sesuaiin lagi. Tapi kalau seumpama memang benar-benar nggak ada yang cocok, ya tinggal kita pastikan lagi di fase pertama itu udah bener apa enggak. Karena di fase pertama itu kan kita harus menyamakan persepsi dulu dengan output konsepnya seperti apa dan warnanya dan style desainnya. Kalau itu udah oke, berarti tinggal nambah opsi mengembangkan logonya lagi, kayak itu aja sih. Nah kalau dari aku sendiri itu nggak pernah ngasih batasan revisi. Kenapa? Dengan kalau seumpama ngasih batasan dari kitanya itu seperti kayak sama-sama rugi gitu loh. Dari kita dari klien ruginya ya karena nggak bisa maksimal gitu loh. Kita dari klien udah cor-coran ngasih budget mahal, udah ngeluarin banyak, walaupun outputnya cuma source file doang kan dari desain kan nggak ada bentuknya gitu loh, ya cuma source file aja. Tapi dia udah mau jor-joran
masa revisi aja dibatasi kayak gitu. Tapi semua desainer punya caranya masing-masing. Kalau mau dibatasi revisinya nggak masalah juga, tinggal nanti diobrolin lagi sama kliennya kalau ada revisi apakah nambah dan sebagainya. Itu dari Mas Jati, semoga membantu. Di TT ada yang tanya dari Mas Vin, mau rekrut polisi logo aja bang, mau angkut logo-logo yang generik dan sangat membosankan. Kenapa jadi polisi logo? Siap, thank you Mas Jati udah stay di live hari ini. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan, dipersilakan, aman aja. Semoga bisa membantu teman-teman sesama desainer, apalagi yang baru nyemplung di dunia desain grafis, nggak punya mentor dan apalagi nggak mengemban nggak tuh nggak punya ilmu seputar desain, belajar otodidak. Ya semoga dengan adanya live ini bisa membantu lah kayak gitu. Dan ini ada yang tanya dari Mas Vin, oh ya coba bedah logo Mastercard bang. Nah boleh itu nanti di next live. Untuk hari ini kita untuk bedah logonya di project Dewaji ini, bisa untuk di pembahasan berikutnya. Thank you untuk ide kontennya dari Mas Vin. Nah sambil kita lanjut ke fase ketiga tadi, yaitu setelah dari klien memilih dan ternyata mau memasukkan unsur api, aku kasih beberapa tambahan dan ini diperjelas lagi bentuk kopinya ya, walaupun secara bentuk makin kurang gitu loh. Sama seperti yang dikatain Mas Vin tadi, malah kalau terlalu literal bentuk biji kopinya makin nggak masuk gitu loh. Nah makanya dari opsi ini pun nggak ada yang aku pilih, benar-benar yang nggak jauh sebenarnya dari yang udah dibikin. Nah dari sekian banyak tambahan opsi itu aku pilih 3 dan masing-masing di preview lagi biar dari klien itu ada gambaran. Dan ternyata seperti biasa, seperti layaknya klien pada umumnya, kita udah dipilih kan, dari fase kedua udah kepilih ini, minta dikembangin lagi. Akhirnya apa? Ya, yang ini yang terpilih, yang awal yang terpilih. Ya udah nggak masalah. Ya itu juga kan bagian dari proses dalam pengembangan logo seperti itu. Ada yang pernah dapat kayak gini permasalahannya? Semuanya pasti. Semuanya pasti pernah kayak gini. Itu. Tapi enggak apa-apa. Itu juga bagian dari proses lah dalam mendesain logo. Nah, di tahap ini setelah pengembangan logo tadi, mulai di fase mau ngelok aset brandingnya. Aset brandingnya kan nggak cuma logo aja, ada warna, ada font. Nah itu dikasih beberapa opsi lagi, kira-kira mana yang paling cocok untuk brand Dewaji ini. Aku kasih beberapa opsi font yang paling menggambarkan dari Dewaji, dan sekian banyak itu dikerucutin ke 3 pilihan ini. Dan sama seperti pola sebelumnya, setelah dikerucutin 3 itu langsung dikasih previewnya, dan aku
Oh ya, dan di awal tadi udah dipilih sebenarnya untuk warna logonya itu nggak berubah dari brand awalnya, yaitu tetap seputar warna dari Dewaji itu sendiri. Nah, ini ketika diterapin ke media-media yang sesuai dengan Dewaji kayak gitu. Ini mengambil dari tiga opsi font tadi. Dan yang terpilih yaitu yang kedua ini. Ini yang terpilih. Dan kita menuju di babak akhir, yaitu brand identity guideline-nya. Nah, seperti itu untuk di prosesku dalam mendesain sebuah logo. Lumayan panjang kalau dijelasin ini, wah hampir 1 jam sendiri ternyata, nggak kerasa udah hampir 1 jam ngobrol. Nah, sebelum aku lanjut membreakdown dari brand identity guideline-nya, dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan banget, bisa disampaikan aja kalau seumpama ada keresahan atau permasalahan dalam proses mendesain sebuah logo kayak gitu. Habis ini sambil aku recall juga apa yang udah kita bahas step by step dalam mendesain sebuah logo. Mungkin sebelum aku recall ke pembahasan awal, ada yang tanya nih dari Mas Vin, boleh nggak kita kasih sama motion logonya jika kita bisa buatnya ke bisa banget Mas Vin. Di TT tanya itu bisa jadi upsellnya kita. Jadi seumpama outputnya ternyata cuma logonya aja dari kita, kayak nyelipin bentuk kayak motion, dibikin motion logonya gitu loh. Ya itu kan cuma buat preview aja. Nah, tinggal ke klien nanti reviewnya seperti apa dan ternyata tertarik dan mau diambil, ya harus nambah. Nah, itu salah satu caranya buat naikin atau upsell lah kayak gitu. Mantap. Di IG ada yang tanya dari Mas Ahmad, Mas izin untuk mockup yang bagus dari web apa ya? Nah, sejauh ini mockup yang aku pakai itu kebanyakan dari Magnific. Ini bukan endorse, bukan endorse, tapi kebanyakan memang yang aku pakai itu dari Magnific atau sebelumnya Freepik kayak gitu. Karena aku kebetulan langganan juga di sana. Sayang kan daripada udah langganan kan, dan di sana juga banyak mockup yang cakep. Yang penting rajin scroll aja sih, karena yang cakep-cakep biasanya agak tenggelam gitu loh. Itu semoga membantu Mas Ahmad. Buat teman-teman yang lainnya juga thank you yang masih merapat di live hari ini. Jangan lupa di like, yang belum follow bisa follow juga, dan buat yang mau support bisa di bawah ini. Dan bisa kirim div juga. Terima kasih banyak. Cukup like aja aku sangat terima kasih banget udah support dan hadir di live streamer kecil ini. Sekali lagi terima kasih ya. Aku juga Mas Ahmad, terima kasih udah join di live hari ini. Tapi santai, ini masih ada satu pembahasan lagi yang paling top of the topnya. Nah, ini. Jadi aku sambil recall ya, teman-teman. Tadi
Sebelum memulai sebuah desain itu yang harus dilakukan, yaitu siapin aja, creative brief, bikin, data pertanyaan, dari seputar bisnisnya, kemudian seputar style desainnya. Dari situ bisa dapat data, lanjut ke fase pertama. Nah, di fase pertama itu outputnya nanti seputar mood board, kayak style desainnya seperti apa, warnanya, font yang digunakan dan sebagainya. Nah, kalau udah fix dan udah dipilih, lanjut ke eksplorasi desainnya sesuai konsep yang udah disetujui bersama. Nah, dari situ mulailah explore sebanyak mungkin, tapi tetap sesuai dengan kata kuncinya kayak gitu. Nah, kalau seumpama udah ACC dan udah ngerucut ke satu pilihan, itu ya udah tinggal dikembangin lagi kalau seumpama masih ada yang perlu dibenahi. Walaupun tetap ujung-ujungnya kembali ke opsi yang pertama, nggak masalah, tetap bagian dari proses. Barulah difikskan semua aset-asetnya dari logo, warna, dan font itu dikasih preview ini udah fix apa belum sebelum ke tahap berikutnya, yaitu aset-aset branding, guideline-nya dan implementasinya seperti itu. Itu untuk secara singkat yang udah kita bahas tadi. Dari Mas Vin, tanya Thinking Room nggak ada akun TT. Waduh, kayaknya udah bukan ranahnya Thinking Room sih. Udah beda level kalau itu mah. Thinking Room udah setara pentagramnya Indo kalau Thinking Room, jadi nggak bukan marketnya lah di TT. Kalau ada IG pun masih untung-untungan itu. Paling banyak dia kayaknya di website, di Behance kayak gitu, yang platform seputar desain lah gitu. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga dipersilakan, santai saja untuk live hari ini. Lalu, nah ini yang paling disuka dari teman-teman sama desainer yaitu guideline-nya. Nah, jadi kita bakal mereview hasil dari yang udah kita bahas tadi, yaitu dari Dewaji Coffee. Isi dari brand guideline itu ada apa aja, dimulai dari ini versi yang singkat sih, jadi nggak full kayak gitu. Nah, dari Mas Jepri di IG tanya, AI user nggak mas? Nah, AI yang mana ini? AI Artificial Intelligence apa AI aplikasi Adobe Illustrator? Harus dipastikan dulu nih, AI-nya beda nih. Yang mana tuh, Mas Jepri? AI yang Adobe Illustrator kah? Atau AI Artificial Intelligence? Sebenarnya yang Artificial Intelligence. Akhir-akhir ini aku ya setahun ini udah pakai, tapi dijadikan sebagai tools. Jadi bukan pengganti full dari bikin dari awal kayak gitu. Kalau itu aku kurang suka sih, karena outputnya masih template sekali. Itu nanti aku pengen bahas sih di next live, membahas seputar Artificial Intelligence kalau dari sudut pandangku kayak gitu. Itu semoga membantu juga dari Mas Jepri. Sambil kita lanjut ke pembahasan hari ini. Jadi tadi membahas guideline dari Dewaji. Isi dari brand guideline itu ada apa aja? Yang pertama itu dari profilingnya, kemudian konsepnya, lalu aset-aset brandingnya dari logo, kemudian sistem identitas brandnya kayak font, warna, dan aset lainnya ada pattern juga. Kemudian di implementasinya kita awali dari profilingnya, datanya yang didapat dari
data tadi, yaitu di brief, kemudian waktu tanya jawab dan sebagainya. Nah, ini ada yang tanya dari Mas Ahmad. Sebelum aku lanjut, Mas suka bingung Mas sama jenis logo deskriptif, geometrik, abstrak, dan organik. Bagi referensi buat belajar Mas. Nah, itu sebenarnya apa ya, harus diperbanyak hasanah perlogoannya dulu sih. Kalau paling gampang ya harus nyarinya di kayak di Pinterest, di Behance. Tapi paling oke itu sebenarnya di logo yang di buku fisik kayak gini, karena di sana banyak diajarin apa ya, lebih rinci lah daripada yang ada di internet kayak gitu. Jadi emang perlu perbanyak hasanah perlogoan. Kalau jenis logo malah kalau yang Mas sebutin itu tadi kebanyakan outputnya dari mana, mix kombinasi. Itu ada di bagian creative briefku, itu yang di bagian bawah ada jenis logonya. Nah, itu masuk ke, nah kalau style logo itu ada dari aku biasanya ngelompokinnya dari Wordmark, itu yang bentuknya satu kata, Logitech, Google, dan sebagainya. Kemudian ada yang monogram singkatan, CNN, HP. Kemudian ada pictorial gambar, itu cuma logo mark aja. Kemudian kalau abstrak ya udah bentuknya abstrak, bisa sebenarnya ini digabung. Kemudian ada emblem, kalau yang emblem udah pasti ada badge-nya. Terus kalau maskotnya pasti ada figurnya. Kemudian ada yang gabungan antara logo type dan logo mark seperti itu. Itu semoga membantu Mas Ahmad. Kalau seumpama pengen dapetin creative briefnya, tinggal langsung aja ke webku. Itu nanti di bagian creative brief bisa langsung disikat aja. Yang mana tadi? Oh, error. Nah, ini di creative brief ini. Seikhlasnya. Nah, ini seikhlasnya. Nah, bisa disikat aja. Dan thank you buat teman-teman yang masih join dan like-nya. Jangan lupa buat yang belum follow bisa follow, dan buat yang mau support juga bisa di bawah ini. Semoga bisa membantu dari live hari ini untuk teman-teman sesama desainer maupun business owner, jadi tahu tahapan yang perlu dipersiapkan dalam mendesain logo itu kayak gimana. Nah, sampai kita lanjut ya ke bagian brand identity. Jadi tadi isi dari brand identity guideline itu ada dari profilingnya, kemudian ngasih tahu juga konsepnya. Dari brainstorming tadi dikerucutin menjadi 4 atau 3 kata kunci, dan konsep besarnya seperti ini yang menggabungkan dari berbagai lini usaha, yang outputnya itu ekstraksi yang disembahkan untuk rajanya sendiri, yaitu dari customer maupun dari penjualnya itu sendiri. Dan ini adalah tampak keseluruhan dari Dewaji Coffee. Mas Aktu, terima kasih. Dan ini ada logo variasinya, ada apa aja. Dari menariknya, kalau dari logo ini dia bisa jadi mix kombinasi, yaitu logo mark dan logo type-nya, dan bisa dipisah juga masing-masing, dan bisa dibikin juga versi yang
icon dan melingkar kayak gitu. Dengan memasukkan tagline-nya. Seperti itu untuk variasi logonya. Kemudian dikasih tahu juga seputar batas area aman logonya. Nah, itu mengambil dari huruf D dari Dewaji-nya. Baik yang horizontal maupun yang vertikal. Kemudian batas ukuran terkecil logonya. Lalu variasi warna logonya ketika diterapkan ke background yang gelap itu harus pakai warna apa, yang terang harus pakai warna apa, itu dijelasin di tahap ini. Kemudian dijelasin juga penggunaan logo yang salah dan yang penting sebenarnya kalau dalam desain logo itu nggak boleh diapa-apain lah, langsung drag and drop aja kayak gitu. Itu kemudian ini ada aset dari brandingnya, dari warna beserta turunan warnanya, kemudian typeface yang digunakan, lalu brand voice-nya, fotografinya itu seperti apa dijelasin, dan ada pattern-nya. Nah, pattern-nya itu terinspirasi dari bentuk logonya itu sendiri, di kopas, di rotate hingga membentuk seperti pola batik kayak gitu. Karena kalau teman-teman ingat di fase pertama tadi, dari klien itu memilih style yang memanfaatkan pattern sebagai aset visualnya, dan itu bisa dibikin super grafis juga. Nah, kurang lebih ketika diterapin sebuah tote bag seperti ini. Dan ini implementasinya, dan untuk desain kaosnya dibikin baru, jadi nggak ngambil dari aset, tapi bikin konsep baru yang terinspirasi dari Nusantara. Kenapa kok Nusantara? Karena biji-biji kopi dari Dewaji sendiri itu tersebar di Nusantara kayak gitu. Dan ini ketika diterapin ke kaos, dan ini mulailah diterapin semua elemen yang ada dari logo, warna, pattern, tipografi, fotografi dijadikan satu. Nah, diterapinlah semua asetnya ke cup, ke packaging, packaging pouch untuk kopinya dibikinin juga, enggak cuma pouchnya tapi dibikinin labelnya juga. Kemudian di packaging makanan untuk di take away. Nah, itu untuk brand guideline dari Dewaji Kopi. Itu nanti di akhir live hari ini bakal aku callback semuanya. Dan buat teman-teman yang mau tanya atau sharing, nggak melulu seputar pembahasan hari ini, bisa di luar dari pembahasan konteks hari ini, tidak masalah, santai. Selama dari teman-teman ternyata ada masalah ketika mendesain logo, atau kayak klien atau dari customer atau dari brand owner kayak bingung data yang harus disiapin apa aja, itu bisa menyimak dari live yang aku lakuin hari ini. Nanti tinggal ditonton recapnya di YT yang ke-12 seperti itu. Oh iya. Salah mencet. Nah, itu kalau
tidak ada yang tanya, aku bakal jelasin singkat dulu untuk brand guideline dari Dewaji Kopi sebelum ke keseluruhan secara singkat caraku untuk mendesain logo. Nah, ini ada yang tanya dari Bang Reza, Bang, urutanmu yang biasanya dipakai ketika udah habis dapat brief apa aja? Nah, sebenarnya aku tadi udah jelasin dari awal sampai akhir. Mungkin nanti habis ini aku recap kembali. Mungkin bisa disimak kembali Mas Reza, atau kalau mau nonton fullnya itu di YT ku lebih lengkap. Tapi habis ini santai aja, bakal aku jelasin secara singkat kayak gitu. Jadi sebelum aku jawab pertanyaan dari Mas Reza, aku bakal preview singkat dulu dari guideline Dewaji Kopi. Nah, ini adalah brand guideline dari Dewaji Kopi. Projectnya ini dari tahun 2024 dan outputnya full branding. Isi dari brand guideline-nya itu ada apa aja? Ini yang isi dari brand guideline dimulai dari profil bisnisnya, kemudian menjelaskan konsep dan ide besarnya, kemudian aset-aset dari visual brandingnya, dari logo, font, tipografi, pattern, dan hingga diimplementasikan. Dimulai dari profilnya bisa dijelasin seputar bisnisnya apa, visi misinya, dan brand value dan sebagainya. Nah, dari situ dalam merancang brand identity guideline-nya atau visual brandingnya itu aku ada menjelaskan konsep ide besarnya, yaitu yang ternyata dari hasil riset itu mengerucut ke 4 kata kunci ini, yaitu mahkota raja, ekstraksi drip, inisial D, dan Nusantara. Dan diperkuat lagi di konsep ide besarnya yang ternyata itu terinspirasi dari ekstraksi kopi. Kemudian aset-aset dari brandingnya dimulai dari logonya itu bisa diterapin di berbagai media, baik itu yang vertikal, horizontal, maupun ikonnya saja, dan juga yang versi melingkar. Kemudian dijelasin juga ketika logo diterapkan itu harus ada batas area amannya. Dengan ada batas area aman biar nggak ketumpuk maupun terlalu dekat dengan objek yang ada di sekitarnya. Kemudian ada ukuran terkecil juga biar tahu dan tetap terbaca atau terlihat ketika di media yang paling kecil. Kemudian ini ada variasi logonya yang diterapkan ketika ke warna gelap atau ke warna cerah itu harus pakai warna apa aja. Kemudian dijelasin ada penggunaan logo yang salah dan ada aset dari warna, kemudian typeface-nya pakai apa, brand voice-nya, lalu fotografi, dan dibikin pattern juga yang mengambil dari bentuk logo itu sendiri yang di rotate dan dikopas hingga membentuk pola batik. Dan itu juga nggak cuma pattern aja, tapi bisa jadi super grafis atau elemen grafis sebagai penunjang dari logo itu sendiri. Nah, semua diimplementasikan, dijadikan satu dari kaos, kemudian di tumbler, di cup plastik, kemudian di pouch packaging, dan di packaging makanan. Dan itu dia isi dari brand guideline Dewaji Kopi. Jadi buat teman-teman yang bingung isi dari brand guideline apa aja, ini semoga bisa membantu. Dan
dari klien juga atau dari customer atau brand owner bisa tahu kira-kira fungsi atau pentingnya brand guideline itu untuk apa. Semoga membantu. Dan aku sambil recall yang udah kita bahas hari ini. Bentar bang, mau mandi dulu. Waduh, ini udah mau kelar nih. Kenapa? Jangan jadi bahan loh ya. Kok serem ini masalahnya. Kenapa nonton live sambil mandi? Oke. Mulai ya, serem juga nih. Oke, jadi kita bakal recall sekaligus menjawab dari pertanyaan Mas Rafreja. Oh, masih ada ya. Ketawa orangnya. Emang gara-gara Mas Vin dari ada aja kelakuan. Kita mulai dari bentar. Bentar. Ini dia cara mendesain logo dari awal sampai jadi. Yang dipersiapkan itu ada apa aja, dan ini bisa jadi pembelajaran buat desainer dan brand owner. Jadi tahu apa yang harus dipersiapkan. Intinya untuk yang tahap awal sebelum memulai desain itu harus menyiapkan dari desainer harus menyiapkan creative brief berisi seputar bisnis kliennya itu apa aja dan seperti apa, cari tahu juga target market, pembeda dari yang lainnya, positioningnya seperti apa, kompetitor, dan cari tahu juga seputar kira-kira nanti udah ada gambaran belum desainnya itu mau diarahin kemana dan adakah elemen tertentu yang harus dimasukkan ke dalam logonya. Nah dari situ dijelasin juga seputar style design dan sebagainya. Nah udah dapat data banyak nih. Apakah langsung eksekusi logo? Tidak, tapi output dari fase pertama setelah kita dapat data tadi, dibikinlah konsep. Dimulai dari membuat brainstorming, kira-kira kata kunci apa yang bisa menggambarkan dari logo yang menggambarkan brand itu, kayak gitu, sebanyak mungkin. Lalu kita kerucutin ke beberapa kata kunci aja yang bisa menggambarkan dari bisnisnya. Kemudian diperkuat lagi di konsepnya itu, kenapa kok itu yang dipilih, kayak gitu. Kemudian nggak langsung ke eksekusi logo, tapi dibikin mood board, kayak contohnya warnanya nanti seperti apa, dikasih opsi, kemudian nanti style desain logonya mau seperti apa, diberikan gambaran. Karena calon klien atau orang awam itu nggak paham style desain kayak gini, perlu kita edukasi. Ya ada sebenarnya yang udah paham, tapi lebih baiknya kita mengarahkan ke mana cocoknya arah desainnya, seperti itu. Nah lalu dari mood board ini udah terpilih dan mulailah eksekusi di logonya dengan mulai sketsa sebanyak mungkin. Dari situ nah udah banyak banget eksplorasi logonya, tetap dikerucutkan ke 3 sampai 5 terbaik, dan itu nanti tinggal dipilih oleh klien. Nah kalau seumpama klien udah cocok tapi ada yang perlu ditambahin, ya udah tinggal disesuaikan aja, kayak mungkin dipertegas lagi bentuknya dan lain sebagainya. Tapi kalau seumpama ternyata dari yang udah dieksplor nggak ada yang cocok, tinggal kita balik lagi ke fase pertama. Itu udah sesuai kan dengan kesepakatan awal, konsepnya seperti apa, mood boardnya seperti apa. Kalau itu emang udah tetap fix, tinggal di explore lagi aja.
kira-kira yang paling mendekati itu yang seperti apa. Nah, kemudian hingga akhirnya dibikinlah preview logo yang paling pas, dan akhirnya ini adalah logo yang terpilih dari Dewaji Copy, dan mulai dibikinlah guideline-nya, yang dimana guideline itu nanti yang dibutuhkan sebuah brand agar bisa konsisten dari bentuk logonya. Nah, logonya itu seperti apa, kemudian aset-aset brandingnya dari warna, fontnya itu harus seperti apa, pakainya, fotografi, lalu ketika semua elemen dijadikan satu, diterapkan ke kayak kartu nama, kemudian tote bag, nah ini di kaos dan lain sebagainya. Itu apa ya, tutorial singkat, padat, dan terpercaya dalam mendesain logo yang aku kerjain selama ini. Semoga membantu teman-teman sesama desainer dan calon dan brand owner juga, jadi tahu kira-kira apa yang dibutuhkan untuk brandnya. Semoga membantu dan matur sagelanggung je. Dan tadi ada yang tanya dari Mas Reza. Sorry kalau tadi nggak aku potong penjelasannya, jadi biar runtut. Tadi Mas Reza tanya di bagian yang fase pertama kayaknya ya, di bagian kata kunci. Nah, kalau kata kunci ini biar nggak bias gimana itu Bang? Maksudnya biar nggak bias? Sebenarnya kalau mau nyari kata kunci itu nggak ada batasan, mau sebanyak apapun. Yang pasti itu berdasarkan dari data yang udah didapat kayak gitu. Jadi dari data yang udah didapat tadi dari briefnya, ya udah tinggal dituangkan kata by kata gitu. Dan kira-kira kalau seumpama itu kata sifat, tinggal dicari kira-kira apa yang bisa menggambarkan dari kata tersebut kayak gitu. Dan dari sekian banyak kata kunci, tinggal dipilih aja 3-5 kata kunci biar nggak terlalu melebar nantinya. Kalau melebar nanti bingung di kitanya, karena kan kayak semua kata kunci malah harus dimasukin ke logo, jadi kan bingung nanti kayak gitu. Itu Mas Reza, semoga membantu. Dan buat teman-teman yang lain, kalau masih ada yang mau disampaikan, dipersilahkan sebelum aku akhiri live pada malam hari ini. Siap, terima kasih Mas Reza masih mantengin sampai di ujung live hari ini. Dan terima kasih banyak juga buat yang masih merapat di IG, di TT, di YT. Dan buat nanti yang mau belajar lagi seputar mendesain logo, itu tinggal tonton di recap YT. Nah, ini ada yang tanya di IG dari Kak Nara, nyari kata kunci gini gunanya buat apa ya? Nah, itu fungsinya buat kalau kita dapat data sebanyak ini mumet Mas ya. Mas Nara. Nah, makanya itu di breakdown kata by kata yang sekiranya itu bisa menggambarkan dari keseluruhan brand itu sendiri. Nah, makanya dari data yang udah didapat tadi dikerucutin lagi, cuma brainstorming. Dengan brainstorming dapatlah 3-5 kata yang itu dijadikan panduan untuk mendesain logonya. Jadi sesuai dengan yang kata kunci terpilih nih. Kayak ini kan yang terpilih tadi huruf D, mahkota, ekstraksi drip. Ya udah, jadi output logonya seputar itu. Nah, jadi nggak mungkin melebar lagi. Nah, kalau seumpama tiba-tiba melebar, nah berarti ada yang salah. Berarti ada miskom antara desainer dan kliennya kayak gitu. Entah miskom di waktu penjelasan konsepnya, atau dari desainernya kurang explore lagi, kayak terlalu membatasi diri kayak gitu. Itu ya.
Semoga membantu Mas Nara. Dan ini ada yang tanya dari Mas Vin, habis mandi nih sepertinya. Goblok, malah pakai celana, goblok. Kenapa pakai celana harus diobrolin? Nah, ada yang tanya nih di TT, Kak Watch. Apa ini udah Mas? Belajar logo mulainya dari mana, Bang? Nah, ini sebenarnya nggak bisa belajar logo dulu, tapi harus belajar desain grafis dulu, seperti itu. Jadi harus belajar basicnya terlebih dahulu, biar tahu, oh ternyata ada banyak prinsip-prinsip desain. Desain inilah, desain itulah. Nah betul, fundamental dulu. Fundamental dulu. Nah itu makanya kalau aku kebetulan alhamdulillah bisa kuliah. Nah jadi udah ngelontok lah untuk fundamentalnya, walaupun tetap kalau udah selesai kuliah gini ya lupa ingat, ya kembali dibaca lagi kayak gitu. Emang harus kalau nggak bisa kuliah ya ikut kursus atau harus punya mentor lah kayak gitu, buat dijadiin apa ya, panutan lah, biar nggak salah arah nanti. Asik. Walaupun masih nyelentang, nah bener Mas. Nggak apa-apa. Ya namanya juga bagian dari proses. Nah ini aja, kalau aku ngeliat lagi yang udah aku bikin, apalagi kayak guideline-nya, ternyata masih meletot ya. Ini padahal 2024, udah 2 tahun yang lalu. Tapi ngerasa kayak kok gini ya. Tapi ya namanya bagian dari proses lah ya. Emang taste-nya bakal naik nantinya. Seperti itu. Oke. Ini masih ada yang mau tanya lagi kah? Ini Mas Vin masih mau tanya nggak nih? Kalau udah nggak tanya, tak tutup nih. Ya namanya juga cari duit. Nah itu dia. Live setiap hari nggak Bang? Diusahakan kalau bisa live setiap hari. Kalau nggak bisa, pasti aku bakal bikin jadwal nantinya. Kalau minggu ini, kemarin dari hari Selasa, Kamis, sama Jumat ini. Mungkin kalau nggak padet, besok mau live, tapi live santai sih. Live santai sambil ngegame lah sesekali ya. Asik. Tuh. Buat teman-teman yang masih merapat di live hari ini, terima kasih banyak yang udah merapat di IG, di TT, di YT. Dan buat teman-teman yang mau nonton recap live hari ini, bisa tonton di YT aja, nanti tinggal di rewards aja. Dan buat yang mau support, bisa di bawah ini, nanti nama teman-teman bisa muncul di bawah ini, atau mau gift juga. Terima kasih banyak, tap layar aja, sangat terima kasih. Nah ini masih ada yang tanya lagi di IG dari Mas Ahmad, kalau misal menjadi guru, salah mencet, bentar Mas. Kalau misal menjadi guru tamu atau penilaian ujian SMK, bisa. Awal tahun kemarin aku ya nilai untuk SMK di Malang, aman aja, bisa diatur dari Mas Ahmad, bisa diatur. Bentar. Oke, itu untuk live hari ini.
Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah join dan udah, pantengin sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata dan, terima kasih juga like-nya dan udah, stay sampai akhir. Dan buat yang mau nonton, recap live hari ini bisa di YT, di live ke-12 kayak gitu. Terima kasih. Wah, ini mau akhir ada yang tanya nih, "Bikinin logo berapa, Bang?" Nah, itu langsung DM aja. Terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. With a flame, I will let you